Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Pranajaya dan juga Sekar segera menuju Pulau Seribu Maut. Berhasilkah mereka? Yuk cari tahu di video berikut ini. Celaka! Kayu yang cepat, Warana, sebelum jin-jin laut itu datang mencekik kita. Warana dan kawannya segera menyambar pendayung, tapi belum lagi kedua kayu pendayung yang mereka mencelup ke dalam air laut, rakit yang berisi 3 manusia itu sudah berhenti di hadapan mereka. Paras kedua nelayan itu pucat pasi. Meski yang mereka lihat adalah benar-benar manusia, namun rasa tak percaya tetap membuat mereka menyangka bahwa 3 manusia di atas rakit itu adalah jin-jin laut yang datang mengganggu mereka. Saudara, yang manakah Pulau Seribu Maut? Bertanya laki-laki muda yang bertangan buntung. Baik Warana maupun nelayan yang satu lagi hanya terduduk bermuka pucat dalam perahu mereka tanpa bisa membuka mulut. Wiro memandang keheranan juga Sekar. "Hei, apa kalian tak dengar orang bertanya?" seru Wiro Sableng. Warana membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. "Ih, kalian seperti orang yang ketakutan," ujar Wiro. Prana juga melihat bayangan ketakutan itu pada wajah kedua nelayan tersebut. Dia tak tahu apa sebabnya dan dia tak mau peduli. Dia bertanya lagi, "Di mana letak Pulau Seribu Maut?" Saudara-saudara, apa kalian Warana tak berani meneruskan ucapannya. Ketika dilihatnya kawannya mencelupkan pendayung, segera dilakukannya hal yang sama. Perahu mereka segera bergerak, tapi kemudian terhenti dengan tiba-tiba. Kedua nelayan itu pergunakan seluruh tenaga untuk mendayung, namun tetap saja perahunya hanya mengapung dan sedikit pun tak bisa bergerak. Ternyata Wiro Sableng tengah memegang ujung belakang perahu mereka dan semakin menjadi-jadi takut kedua orang itu. Mereka berteriak-teriak dan lari sana lari sini dalam perahu mereka. Ikan-ikan yang berhasil mereka tangkap berhamburan kembali ke dalam laut. "Woi, nelayan-nelayan geblek, apa kalian sudah gila semua teriak-teriak tak karuan?" bentak Wiro. "Tolong, tolong!" teriak Warana. Kawannya meniru berteriak macam itu pula. Saudara-saudara, kami bukan rampok atau bajak laut," seru Pranajaya. Wiro garuk-garuk kepalanya dan melangkah ke hadapan Warana. "Ih, kalian belinger betul. Orang tanya Pulau Seribu Maut, kenapa jadi teriak-teriak minta tolong? Tolong, ada jin laut, tolong!" Wiro, Prana, dan Sekar saling berpandangan. Sekar kemudian berbisik pada Prana, "Keduanya menyangka kita jin laut." Wiro Sableng menjambak rambut Warana dan menepuk-nepuk pipi nelayan ini.
Kau kira kami ini bukan manusia apa? Sompret. Kami manusia-manusia macam kau, saudara. Ayo jawab, kenapa kalian teriak-teriak? Dan di mana letak Pulau Seribu Maut? Dijambak demikian rupa, Warana semakin memperkeras teriakannya. Manusia tak berguna, pergilah, sentak Wiro Sableng seraya melepaskan jambakannya. Begitu dilepas, begitu Warana sambar pendayung dan bersama kawannya mengayuh cepat meninggalkan rakit itu. Meledaklah tertawa ketiga orang itu sewaktu Sekar berkata, tentu saja, mana mereka mau percaya bahwa kita adalah manusia-manusia seperti mereka. Tak ada orang yang berakit di laut dan dengan kecepatan laksana angin. Wiro, seka kedua matanya yang basah oleh air mata karena tertawa itu. Dia memandang berkeliling dan tarik napas dalam. Agaknya, tak ada satu manusia pun yang bisa kasih keterangan di mana letak pulau itu. Kata Wiro, kita mesti cari sampai dapat. Prana kertakan rahang. Wiro memandang pada Sekar. Gadis itu dilihatnya memandang ke arah utara tanpa berkesip. Apa yang kau perhatikan? Tanya Wiro. Sekar tak menjawab dan dia masih memandang ke jurusan utara itu. Wiro putar kepala mengikuti pandangan Sekar. Jauh di tengah laut lepas, dilihatnya dua pulau yang besarnya di pemandangan mata mereka cuma sebesar ujung jari kelingking saja. Bagaimana kalau kita arahkan rakit kita ke sana? Mengusulkan Sekar. Wiro dan Prana saling pandang dan sama menyetujui. Dan rakit itu pun menggembula di atas air laut yang muncrat di belah bagian muka rakit. Detik demi detik, kedua pulau itu semakin dekat juga. Salah satu dari pulau-pulau itu banyak elang-elang lautnya, Wiro, kata Prana. Wiro Sableng memandang pada pulau yang sebelah kanan. Di atas pulau itu memang kelihatan banyak berterbangan burung-burung. Itu bukan burung elang, Prana, tapi gagak hitam pemakan mayat. Seru Wiro tiba-tiba ketika mata yang tajam dapat mengenal burung-burung itu. Prana pelototkan mata. Sekar, putar kemudi ke arah pulau itu, kata Prana. Dan sesaat kemudian, rakit itu pun meluncur berputar ke arah pulau yang sebelah kanan. Semakin dekat, semakin jelas keadaan pulau itu. Dan sesaat kemudian, rakit itu pun meluncur berputar ke arah pulau yang sebelah kanan. Semakin dekat, semakin jelas keadaan pulau itu. Beberapa buah perahu besar dan kapal kelihatan berada di sekitar teluk yang sempit. Hai, benda apa itu? Mendadak, sontak, Sekar berseru. Wiro dan Prana berpaling ke arah yang ditunjuk Sekar. Sebuah benda hitam yang sangat besar meluncur pesat ke arah mereka. Ikan raksasa, seru Sekar pula. Wiro Sableng memandang tak berkesip. Benda hitam besar itu memang seperti kepala seekor ikan. Tapi bukan ikan betul-betul. Wiro masih coba meneliti dengan seksama ketika tiba-tiba sekali benda itu lenyap dari permukaan air. Aku merasa tidak enak, desis Prana. Kita mesti waspada, kata Wiro. Baru saja dia habis berkata begitu, tahu-tahu benda hitam yang luar biasa besarnya itu sudah muncul di hadapan rakit mereka. Bagian tengahnya laksana seekor buaya raksasa membuka dan plup, sekaligus menelan rakit serta ketiga penumpangnya. Celaka, seru Prana. Tapi suaranya lenyap ditelan katupan yang menutup. Wiro memukul lengan tinjunya kian kemari. Terdengar suara bergetar, tapi apa yang dipukulnya itu sama sekali tidak hancur. Gawat, benda apakah itu yang telah menelan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 beserta dua sobatnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.